Dimas Derajat cerdik banget sih dengan memilih Persib Bandung dibandingkan tim lain, walaupun ya siapa yang nggak mau kalau ditawari kontrak oleh tim sebesar Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, mungkin sahabat juga udah tahu kalau Dimas Derajat resmi berpisah dengan Persikabo yang terdegradasi ke Liga 2 dan resmi bergabung bersama Persib Bandung. Bagi saya ini satu hal pilihan yang sangat tepat bagi Dimas Derajat, apalagi statusnya sebagai pemain timnas Indonesia bisa juga dengan loncat ke Persib Bandung ini menjadi salah satu ajang untuk menyelamatkan dirinya agar posisi di timnas Indonesia bisa terus bertahan. Walaupun ya nggak ada jaminan juga Dimas Derajat bisa bertahan di timnas kalau bermain di Persib Bandung. Kalau seandainya Dimas tidak bisa perform di Persib, apalagi kita tahu Persib ini memiliki pemain-pemain yang berkualitas, apalagi posisi striker sekarang, itu akan sangat sulit bagi Dimas Derajat untuk bisa menggeser dan mendapatkan menit bermain di Persib. Sehingga jika seandainya gagal mendapatkan menit bermain bersama Persib Bandung, otomatis posisi di timnas pun akan tergantikan. Yang kita juga tahu bagaimana persaingan di timnas Indonesia sekarang sangat-sangat luar biasa banget. Bahkan sebelumnya Dimas bisa dibilang afdon juga di timnas, sempat tidak dipanggil oleh Coach Sinteyong walaupun pada akhirnya dipanggil juga. Dan sebagai informasi juga sekarang timnas sedang mencari striker yang benar-benar paten, karena untuk saat ini memang masalah timnas ada di striker. Yang udah bergabung mungkin Jens Seven kan, yang sekarang sedang dirumorkan kembali adalah oleh Romeni khusus untuk pemain depan. Cuman yang jadi masalahnya juga untuk seorang Dimas, masalah dalam tanda petik ya, dia akan memiliki pesaing baru dari timnas U19. Ada 3 pemain U19 yang akan dinaturalisasi oleh pihak PSSI gitu kan ketika mereka bermain di Taulan Cup kemarin. Nah, ada salah satu pemain penyerang. Walaupun memang pemain ini bukanlah seorang striker murni, dia itu lebih ke penyerang sayap, yaitu Mauresmo. Yang kita tahu banyak sekali sobat Garuda semua menginginkan si pemain muda ini dipanggil oleh Coach Sinteyong, karena ketika kita melihat permainannya seperti Boa Salosa dulu lah gitu, jika seandainya kita boleh bandingkan seperti Boa Salosa, benar-benar cepat, dribblingnya kuat, luar biasa banget. Dan dengan adanya si pemain U19 ini di timnas nantinya yang sedang diproses naturalisasi, walaupun kita nggak tahu kapan akan selesainya, dengan begitu Coach Sinteyong akan menambah banyak opsi, akan punya pilihan opsi di lini depan selain punya Jens Seven, di mana Rafael Strike juga bisa disimpan sebagai seorang striker murni sehingga tidak harus memikirkan lagi posisi penyerang sayap karena ada pemain baru ini. Nah, ini akan menjadi sulit bagi seorang Dimas Derajat. Tapi sekali lagi dengan privilege yang dimiliki oleh Persib Bandung, tim besar, keuangan kuat, sekarang bermain di Asia, siapa yang nggak mau untuk memperkuat seorang Persib, apalagi label Dimas Derajat ini cukup tinggi karena pemain timnas Indonesia. Dan ini juga memang udah dikeluarkan statementnya oleh Dimas Derajat kalau memang sebelumnya katanya banyak sekali, adalah mungkin katanya beberapa tim yang mengajak untuk bergabung setelah Persikabo akhirnya terdegradasi ke Liga 2. Cuman kata Dimas Derajat, Dimas juga ingin bermain di Asia katanya. Kalau di Asia dengan timnas kan udah biasa lah ya katanya. Tapi kalau bermain di Asia bersama klub, saya belum pernah dan saya ingin mencoba tantangan itu. Dan jika melihat dengan statement itu ya pilihannya cuma 2, PSM dan Persib. Dan pada akhirnya mungkin berjodohnya dengan Persib Bandung. Nah, ini satu hal yang bagi saya sangat menarik melihat seorang Dimas Derajat, dan saya yakin ada lecutan motivasi yang berbeda di dirinya Dimas Derajat untuk bisa menembus skuad Persib Bandung. Karena Dimas pun saya yakin lihatlah bagaimana striker Persib Bandung, ada David da Silva, ada Ciro Alves, bahkan kabarnya sekarang sedang mengincar satu slot pemain asing baru yang berposisi sebagai striker juga. Dan Dimas pun saya yakin melihat ke situ dan dia memiliki motivasi lecutan untuk bisa menggeser seenggaknya atau mungkin setara berbagi waktu bermain dengan penyerang-penyerang Persib yang terkenal ganas-ganas dan bagus-bagus ini, sehingga dengan seperti itu dia akan lebih dilirik oleh Coach Sinteyong, karena saya yakin Coach Sinteyong pun tidak akan tinggal diam, tidak akan memandang sebelah mata Liga Indonesia kalau seandainya memang
ada pemain lokal yang bermain di liga lokal kita itu perform di liganya, Coach Sinteyong pun akan memanggil. Dengan Dimas, dengan Malik Rizaldi sekarang ada di timnas pun, itu adalah salah satu bentuk kalau Coach Sinteyong tidak memandang sebelah mata Liga Indonesia. Bahkan Rizky Ridho pun bisa dibilang yang paling reguler bermain di timnas berasal bermain dari BRI Liga 1. Seperti itu dulu tentang Dimas Derajat, sahabat Garuda. Mudah-mudahan aja Khalil Dimas Derajat di Persib Bandung cemerlang, sehingga kecemerlangan itu bisa membawa kecemerlangan juga bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Maksud saya. Assalamualaikum.